Sampai bertemu kembali, selamat jumpa kembali dengan kami di sini di channel Siswa dan Teknologi. Kali ini video yang kedua kita akan melanjutkan tentang teknologi pikiran atau yang sering disebut dengan hipnotis, gitu kan? Nah, di sini saya punya alat. Di sini ada EEG headband ini yang mempunyai sensor untuk mendeteksi gelombang otak. Nah, EEG headband ini nanti ada sensor di sini yang akan berhubungan dengan bagian jidat, kemudian dengan telinga. Di sini ada baterai, kemudian via Bluetooth. Saya menghidupkan. Ini kita akan lihat visualisasinya adalah melalui Android. Oke, dipasang dulu. Visualisasi. Oke, kita lihat. Nah, ini ada aplikasi Brainwave Visualizer. Nah, ini kita akan bisa mendeteksi secara visual. Ini ada pertanyaan kemarin, visualisasinya bagaimana? Nah, ini kita tunjukkan. Nah, kita akan lihat sekarang. Kita akan membahas tentang bagaimana pikiran jika kita lihat dari segi bagian-bagian dari pikiran itu sendiri. Oke, ini belum terdeteksi. Akan mulai terdeteksi. Ini ada visualisasi. Ada dua di sini, attention dengan meditasi. Attention ini artinya aktivitas otak yang sedang berpikir. Ada perhatian, ada sinyal di situ yang sedang melakukan aktivitas. Kemudian meditasinya adalah seberapa rilekskah kita, seberapa dalam tubuh kita untuk dalam kondisi relaksasi. Oke, sekarang kita lihat, berarti ini yang merah ini menandakan bahwa aktivitas pikirannya itu sangat tinggi, mencapai angka 100. Nanti kita akan suruh dia melakukan proses untuk relaksasi. Kita lihat, attention dengan meditasi itu yang bagus adalah ketika ketika attentionnya turun, perhatiannya turun, aktivitas berpikir turun, tapi meditasi atau relaksasinya naik. Itu adalah kondisi bawah sadarnya. Oke, ada berapa kondisi pikiran? Kondisi pikiran itu terbagi jadi 4. 1, sadar. Sadar itu adalah ketika sekarang kita membuka mata, berpikir, beraktivitas, ini adalah kondisi sadar. Jadi kondisi sadar ini adalah attentionnya sangat tinggi, perhatiannya sangat tinggi. Nah, ini alam sadar. Nah, kemudian di situ nanti ketika kita menutup mata, itu akan mulai turun relaksasinya. Ya, ini kan namanya gelombang beta. Nah, nanti akan turun begitu kita menutup mata saja, itu sudah mulai menuju alfa. Kemudian menuju theta dan menuju ke delta. Apa itu beta? Beta adalah kondisi kita dalam kondisi sadar penuh. Jadi mata terbuka, tubuh itu masih sel sarafnya masih dalam kondisi tegang. Kemudian napas itu adalah napas dada, diafragma. Nah, bagaimana dengan kondisi alfa? Alfa adalah mulai kita menuju ke kondisi rileks. Ya. Jadi kondisi sadar, kemudian nanti kita menuju kondisi rileks pertama itu adalah alfa, tapi belum dalam. Ini yang dipakai oleh Romi Rafael, dipakai oleh pakar-pakar hipnotis itu untuk membuat stage permainan. Nah, baru masuk ke theta, gelombangnya semakin turun, gelombang otaknya semakin turun, itu berada di bawah sadar. Bawah sadar itu di theta. Nah, jadi kalau di alfa dia masih antara sadar dengan bawah sadar, tapi kalau di theta itu sudah bawah sadar. Baru yang terakhir adalah tidak sadar. Tidak sadar itu artinya kita tidak ingat apa-apa, tubuh tidur dengan sangat lelap, tidak ingat apa-apa. Oke, sekarang kita akan coba melihat kondisinya kapan sugesti itu akan benar-benar masuk dan mempengaruhi pikiran kita. Nah, sekarang kita akan lihat ini dulu bahwa ada 3 hal yang akan mempengaruhi kesehatan kita. Pertama, tubuh itu akan sehat jika pertama, ya, pikiran kita itu tenang. Pikiran kita itu tenang.
ada 3 di sini yang akan bermain di situ adalah mind, body, and soul. Mind itu artinya pikiran, pikiran di situ ada perasaannya, kemudian body tubuh, soul jiwa. Body tubuh itu akan bisa bereaksi jika pikiran kita berpikir sesuatu dan merasakannya, perasaannya menyentuh ke dalam jiwa. Nah, kenapa saya sentuh di dalam jiwa? Itu berada sentuhan saya di sini, bukan di sini. Ini proses berpikir, perasaan. Tapi ketika dia masuk, itu masuknya ke dalam sini. Di sini ada kolbu, di sini ada hati. Ya. Jadi ini pemahaman saya setelah mempelajari tentang konsep pikiran berdasarkan ilmiah, yang verbal maupun non verbal, maupun yang bagaimana konsep-konsep yang hikmah yang saya coba pelajari. Nah, jadi kalau saya mengatakan berpikir itu ke aktivitas di otak, perasaan juga di sini, tapi menyentuhnya nanti ke jiwa, ke hati. Bukan hati dalam bentuk hati fisik, tapi hati itu dalam kolbu itu adalah masuk ke dalam benar-benar jauh dalam jiwa. Maka akan bereaksi terhadap tubuh. Nah, sekarang kita lihat ini sebenarnya dalam kondisi ini dia sudah mulai turun gelombang otaknya. Kalau dia sadar itu berarti dia kisarannya antara 12 10 ke atas lah. Itu adalah kita sadar. Tapi kalau sudah 10 ke bawah sampai 7 itu adalah dia berada di alpha. Kalau theta, nah theta inilah yang tempat kita mengobati kalau kita bermain di verbal. Tapi kalau delta itu tidak diakui untuk bisa mengobati sama orang verbal, tapi dia diakuinya oleh orang-orang non verbal. Orang non verbal itu bermainnya di delta. Oke, sekarang kita akan coba kondisinya sekarang di sini, visualisasinya ya, kita lihat visualisasinya di sini dalam kondisi gelombang otaknya dia sedang berada ini karena tidak ada aktivitas, jadi dia gelombang otaknya perkiraannya antara 10 sampai 7 ya. Ini karena sudah mulai rileks. Berbicara dengan tegas itu sudah naik, dia menuju ke beta. Sekarang kita lihat gelombang otaknya ya, ada 2 di sini, attention dengan meditasi atau relaksasi dengan berpikirnya. Oke, ini mulai keluar bentuk gelombangnya. Oke, ini masih kalau di sini dia relaksasinya masih kurang. Pejamkan mata, dengarkan napas. Oke, ketika saya mengatakan pejamkan mata, dengarkan napas, itu supaya tubuhnya mulai rileks ya. Oke, rileks. Kemudian pikiran ditenangkan, difokuskan, terus rileks. Kendorkan tubuh. Oke, kendorkan tubuh. Nah, ketika ada bunyi ini, artinya gelombang otaknya sudah turun. Menandakan meditasinya sangat dalam di sini. Tapi masih ada aktivitas berpikir. Kalau dia benar-benar lelap tanpa mimpi, maka di sini attentionnya akan menjadi 0, meditasinya tinggi, dan disitulah yang paling bagus. Ya, oke. Kita tetap menjaga bahwa atensi ini masih berada di level antara 10-20, jangan sampai hilang. Kalau hilang berarti lelap. Ya. Nah, ini kondisi yang bagus. Nah, kondisinya ini adalah sudah berada di gelombang theta. Nah, kondisi inilah yang kita bisa membentuk diri, sugesti diri. Dengan catatan bahwa benar-benar masuk ke dalam perasaan. Oke, tidur. Relax. Ikuti saja, nyaman, tenang, kendorkan seluruh tubuh. Relax. Oke, sekarang kita akan mulai. Ya. Saya akan memberikan sebuah sugesti. Ada orang yang kadang-kadang berpikir begini. Kalau saya minum kopi, ya, berarti saya tidak bisa tidur. Nah, jadi banyak orang yang mengatakan jika saya minum kopi tidak bisa tidur. Sebenarnya bukan karena kopinya yang membuat dia tidur, tapi sugestinya diyakini masuk ke dalam soul, ke dalam jiwa, akhirnya tubuhnya bereaksi memerintahkan tetap terjaga. Kita buktikan sekarang. Oke. Begitu saya pukul pundaknya, tidur 2 kali lipat dari sekarang. Relax, nyaman, tenang. Oke. Dengarkan sugesti saya. Untuk yang saya sentuh, dengarkan sugesti saya. Saya hitung 1 sampai 3, dengan 3 buka mata, segar dan sehat. Entah kenapa, tanpa alasan yang jelas,
Setiap minum kopi, tubuhmu langsung tertidur lemas, rileks, seperti kain basah. Setiap minum kopi, tidur langsung seketika itu juga tubuhmu rileks, tidur seperti kain basah. Kalau ngerti bukan kepala. Oke, kalau ngerti bukan kepala. Oke, setiap minum kopi, refleks tanpa kendali dari pikiranmu, tubuhmu langsung tidur tanpa bisa dikontrol. 1, segeser 2 dan 3. Buka mata segar dan sehat. Buka mata segar sehat. Buka mata segar sehat. Oke, ini kita pindahkan dulu. Oke, tolong gede di belakang deh, dijaga di belakang. Oke, kita uji coba sekarang. Nah, jadi sugestinya gitu. Oke, sekarang coba minum kopinya dulu. Oke, lihat reaksinya. Lihat reaksinya mulai lemas. Terus mulai lemas. Ini mulai ngantuk. Kenapa? Karena tadi adalah sugestinya itu. Terus. Oke, ini sudah mulai ngantuk. Nah, ini pengaruhnya. Contoh ini adalah bahwa hati-hati ketika Anda mengatakan sesuatu hal yang negatif terhadap tubuh. Jadi ketika kita mengatakan bahwa kalau saya ngopi nggak bisa tidur, ini masih mending, masih artinya dalam tahapnya. Bagaimana kalau saya mengatakan bahwa kalau saya tidak ke dokter A, maka saya tidak bisa sembuh. Apa yang terjadi dengan tubuh kita? Ya. Jadi seperti inilah tubuh kita ketika apa yang kita ucapkan, sugestikan itu masuk ke dalam jiwa. Ya, jadi hati-hati dalam membuat suatu ucapan, karena ucapan itu adalah doa, ucapan itu adalah perintah, ucapan itu adalah sugesti. Apa yang terjadi akan sama seperti contoh yang tadi. Ketika apapun itu menyentuh jiwa, maka dia akan langsung tubuh melakukan reaksi otomatis. Oke, pembelajaran hari ini cukup dulu. Kita akan lanjutkan di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.